Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua. Ini kemarin kita mengulang untuk tahapan, tadi sudah disebutkan ya, tahapan itu pertama menentukan terus apa itu uji kelayakan produk? Caranya gimana? Caranya trial ya, bisa kerennya itu trial ya, trial dulu sebelum kita distribusikan ke customer atau klien. Selanjutnya struktur manajemen yang sederhana itu apa aja? Berapa orang? Dua orang. Kita sebagai pemilik dan minimal satu karyawan. Itu yang harus diingat. Tahapan selanjutnya yaitu harus ada modal dan bentuk usaha. Mau usahanya PT, CV ataupun pribadi dulu tanpa badan usaha itu tidak apa-apa. Selanjutnya pemakaian modal usaha dibacakan Mbak Ahli. Pemakaian modal usaha merupakan kontribusi yang punya pengaruh kuat dalam meningkatkan produktivitas. Dikenal bahwa modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung dari proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas. Modal usaha intinya adalah untuk membantu kita dalam proses produksi. Apakah modal itu hal yang paling penting? Penting, tapi tidak juga sebetulnya ya. Jadi jangan kalau misalnya berwirausaha itu patokannya duit modal, sebetulnya tidak juga. Kalian sekarang bisa banyak sekali dengan modal yang minim, bisa join. Sekarang kan ada sistem dropship ya, yang lagi booming juga. Itu juga sebetulnya nggak modal. Kalian tinggal ambil foto-foto yang dari distributor, lalu buat toko online, dapat pesanan yang packing produsen, kita sebagai produsen, yang ngirim juga produsen. Kita hanya menerima order saja. Jadi sebetulnya di era sekarang itu modal itu sangat-sangat penting. Jadi jangan berpatokan modal itu banyak sekali ya. Jangan sampai order kita punya, karena kalau pikirannya sudah ke situ pasti mandek biasanya, nggak akan mulai usahanya. Jadi jasa juga bisa. Kalian punya jasa misal ngasel, nah itu kemarin ya, itu kan modalnya juga tidak begitu. Ini hanya telatennya juga dan tidak terlalu banyak yang sampai berjuta-juta. Hanya kita mau menawarkan usaha pasti berjalan. Nah ini kemarin juga sudah dibahas sumber-sumber modal. Bisa cuma modal sendiri, ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Kekurangannya pasti jumlahnya terbatas sesuai dengan tabungan kita saja. Adanya segitu ya dikelola segitu. Nah, perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu. Terus uangnya motivasi. Artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri biasanya motivasi usahanya lebih rendah dibanding dengan kita mengambil modal dari luar. Kalau dari luar biasanya mungkin ada ketidakenakan diri kita ya, sudah mengambil modal dari luar, kita harus semangat dan lain-lain. Tapi banyak juga kelebihan dari kita apabila
apabila mengambil modal sendiri. Pertama, tidak ada biaya seperti bunga, tidak tergantung kepada pihak lain, nggak usah ribet-ribet dengan dokumentasi karena modal kita sendiri. Terus selanjutnya tidak ada keharusan untuk mengembalikan dana. Untung buat sendiri, rugi juga ditanggung sendiri dinikmati. Ini adalah modal pinjaman. Jadi bisa dengan perbankan atau pinjaman dari lembaga keuangan seperti leasing, modal venture. Modal venture itu join bersama teman-teman, saudara, dana pensiun dan sebagainya. Pinjaman dari perusahaan keuangan. Kalau misalnya biasanya usahanya udah jalan, biasanya modal berdatangan, minta untuk join, biasanya seperti itu. Kekurangannya gunakan biaya, pastinya ada administrasinya, ada macam-macamnya, dan beban moral. Beban moral di sini itu pastinya apabila usahanya tidak berjalan ya, kita sebagai pionirnya, ownernya pasti menjadi beban. Kelebihannya jumlahnya tidak terbatas. Kita misalnya memang butuh lagi itu 100 juta, cairlah 100 juta. Motivasi usahanya tinggi. Jika menggunakan modal asing, pemilik biasanya akan memiliki usaha yang lebih. Karena itu ya, ketika enakan pasti bisa mikirnya gimana itu untuk mengembalikan, untuk memberi laba dan lain-lain. Ini jenis-jenis modalnya kurang lebihnya sama. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan atau diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal. Tolong dibacakan. Baik. Yang pertama ada tujuan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah modal yang diperlukan untuk berinvestasi atau bekerja, dan apakah modal utama akan menjadi sebagai modal tambahan. Kemudian yang kedua, masa pengembalian modal. Jangka waktu tertentu suatu pinjaman harus dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan ataupun keuangan. Pemilik usaha harus memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan menjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Dan sebaiknya jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Boleh ya. Jadi alangkah baiknya apabila kita meminjam modal asing, kita harus menghitung dulu cash flow-nya, berapa yang dibutuhkan, putarannya berapa, laba yang kita dapatkan berapa, sehingga nggak dari lubang tutup lubang. Biasanya usaha itu jika cash flow-nya jelek, pasti buru-buru untuk utang. Padahal harus diperbaiki cash flow-nya dulu. Labanya berapa, maka catatan itu penting dalam kita jadi pengusaha. Tanpa catatan kita nggak ngerti mana yang laba. Kadang kita itu tahunya laba, ternyata nah itu modal tidak bisa membedakan mana yang laba, mana yang modal. Ini uang masuk ke rekening banyak sekali ya, langsung belanja nasi, beli tas yang harganya juta-jutaan, padahal itu modal kita. Cuma kita rasanya itu laba yang laris ya, setelah kita berbelanja lagi
nggak ada barangnya, nggak ada uang untuk membelinya karena kita nggak ngerti dan nggak misahin. Oh, baiknya 1 bulan sekali kita tahu, oh labanya per bulan ternyata saya hanya 10 juta. Untuk pemilih digaji apa enggak? Wajib digaji apa enggak? Digaji. Jauh lebih baik. Jadi ukurannya kita harus pasti. Kita butuhnya kayaknya 1 juta. Oh ya udah. Untuk kita harus 10 juta. Untuk karyawan bisa 2 juta. Kita sama saja 2 juta. Jadi 6 juta yang sisa labanya itu dikelola kembali. Jangan semuanya dipakai. Karena kita nggak tahu ya, apalagi sistemnya biasanya kalau di pertokoan itu menaruh barang dulu. Di ratus pikir juga begitu. Jadi kita modelnya kita naruh barang dulu. Nanti per bulan apa yang laku itu yang diambil. Jadi modal itulah yang harus kita kelola, modal dan sisa laba setelah operasional. Jangan semuanya dikira, misalnya itu banyak sekali. Yang miranya itu labanya, padahal itu uang modal. Pak, istilah buat belanja, tahu-tahu belanja lagi nggak ada uangnya. Akhirnya ditambah, oh ini harus disuntikan dana dari bank, tambahlah pusing karena kok pasti ada tadi ya administrasinya dan tekniknya, tambah pusing lagi tabungannya, tambah untung, tambah untung. Jadi tadi kita harus memperhatikan agar tidak mengganggu cash flow perusahaan. Beberapa pertimbangan yang kita lakukan atau perhatikan apabila memperoleh suatu modal. Pertama, biaya yang dikeluarkan seperti administrasi, biaya bunga, provisi, komisi harus dipertimbangkan karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban dalam menentukan harga jual atau laba. Semuanya dicatat pada intinya. Mau kalian itu apa ambil model dari bank, ada biaya administrasinya, ternyata itu cuma misal pinjaman itu 50 juta. Kan kita tidak 50 juta ya, pasti ada. Nah, itu harus dicatat agar kita dalam menentukan laba produk yang akan kita jual itu sesuai dan bisa nutup si modal pinjaman tadi. Jadi jangan lupa semuanya harus dicatat. Tentunya kita juga harus menghitung estimasi keuntungan. Kira-kira sebulan itu keuntungannya berapa sih? Oh, keuntungannya cuma 3 juta. Yang minjem sesuai dengan kemampuan kita itu tadi. Jangan cuma 3 juta kita minjemnya. Kalau misal di perbankan itu kalau nggak salah misal ya 100 juta itu dalam jangka 5 tahun kasihlah 5 juta misalnya gitu ya, 5 juta. Udah tahu kita itu cuma tadi berapa ini 3 juta pinjem yang cicilannya 5 juta pasti kan tesnya jadi buruk. Nah itu juga harus dipertimbangkan, harus dihitung sebaik-baiknya apabila kita mencari modal dari pinjaman. Ini jangan sampai terlewat. Kalau mau jadi pengusaha itu wajib retail, kalau bahasa Tegal ya. Retail itu detail. Detail itu semuanya, bahkan plastik saja harus dihitung. Pernah lihat kalau di Rita di notanya itu ada plastik kan jumlahnya? Mungkin bagi kita itu sepele, harganya 200, tapi 200 kalinya berapa? 1000
1000 aja udah kelihatan 2 juta. Udah ini ya. Jadi semuanya harus tertulis, baik listrik, plastik, terus macam-macam, banyak sekali pikiran yang memang kalau jadi pengusaha mau nggak mau kita harus detail. Nah, ini materi selanjutnya, public speaking. Public speaking menurut kalian itu apa? Apa public speaking? Komunikasi di tempat umum. Bisa? Ada lagi? Udah, kira-kira public speaking itu apa udah? Menyampaikan informasi kepada audiens. Ya. Menyampaikan informasi kepada audiens. Mengerti betul. Dalam berwirausaha, public speaking itu sangatlah penting. Kemarin gimana sudah datang ke Ratu Skincare ya, itu acara skincare tahunan. Itu sebetulnya public speaking itu sarana komunikasi kita kepada orang yang memang kita tuju ya, baik customer atau klien. Dan dalam realitanya seorang wirausaha itu wajib atau harus menguasai public speaking. Public speaking juga bisa dikomunikasikan dengan seni menjalin komunikasi. Tentunya dalam berbisnis pasti dan wajib harus punya. Bisa ketemu klien, kita bahasanya gimana, mimiknya gimana. Kadang ketemu klien malu, nanti gak posting ya. Pertama, dalam public speaking itu kemampuan yang harus dilatih adalah mendengarkan. Susah nggak mendengarkan itu? Ya, kadang kan kalau kita lagi kumpul sama temen itu, yang satu ngomong, nggak ada ini jeda tempo siapa yang mendengarkan. Pokoknya aku ingin didengar. Pernah merasa begitu enggak? Iya, saya juga kadang begitu. Karena saya orangnya aktif ya, kadang lupa. Pokoknya pengennya dominan aja. Padahal mendengarkan itu poin pertama. Kita bisa mengambil arena pembicaraan ya. Jadi kita itu wajib bisa mendengarkan. Dalam berbisnis, menjalin komunikasi dengan klien adalah hal yang paling penting. Berusahalah mendengarkan masukan dari klien. Kemampuan mendengarkan sangat berpengaruh untuk perbaikan perusahaan dan kedekatan serta kerjasama yang baik akan mengembangkan perusahaan kita. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai leader gak mau mendengarkan, gak mau mendengarkan bawahan, gak mau mendengarkan klien, maunya super power terus, pasti orang capek dan jenuh. Ini aku kayaknya tidak. Karena kan orang kalau dengerin merasa baper ya, tidak merasa dihormati. Maka seni mendengarkan itu penting. Kadang kita harus bisa menahan diri. Padahal kita mungkin mau menjawab ya, gemes atau
jawab aja, kita dengerin aja. Kita juga harus tahu dia butuh masukan atau cuma pengen didengerin aja. Kalau kayaknya lagi curhat aja, jualan lagi laku, biasanya itu ceritanya pasar ini sepi sekali, dan lain-lain. Kita di situ harus bisa memposisikan diri. Apakah beliau ini mau mendapatkan masukan atau hanya pengen curhat aja? Kalau pengen curhat aja ya sebetulnya ya namanya jualan, nah itu dengan memberikan masukan tanpa menanggapi. Jadi wajib ya kita harus bisa mengelola agar kita itu tidak selalu pengen didengarkan saja, tapi mendengarkan juga. Kita harus melatih diri dimana jangan menjawab atau tidak menjawab saat orang lain sedang berbicara, jangan memotong pembicaraan. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Kira-kira kalau misalnya saya ngomong tapi kayak gini terus, apa ini artinya? Kalau misal saya lagi berbicara dengan kalian, tapi saya kayak gini terus, mimiknya kalian yang ngomong sama saya itu risih apa? Atau begini? Padahal karena ada gini ya, ada di apa namanya jalan semua ya. Padahal lagi curhat sedih, aku juga pasti akan dihadapi rasa. Jadi itu adalah komunikasi non verbal, gerak tangan kita, bahasa tubuh dan kontak mata. Lagi ada yang curhat klien kita, kalian sibuk. Oh iya, baik apa enggak, tentunya itu seperti tidak menghormati. Jadi sebaiknya komunikasi nonverbal juga dilatih, di mana kita nadanya. Saya juga sedang berlatih itu karena beberapa klien saya itu dari Mojokerto. Aksennya orang Tegal, kalian tahu sendiri ya. Sebetulnya itu budayanya Tegal, tapi ternyata mereka menanggapinya itu salah. Dikiranya saya marah-marah, padahal saya nggak tahu maksudnya itu kan di sini kan dari sini gitu. Jadi dia bahkan ternyata saya hanya tanya, ternyata nada saja itu langsung terlatih, apalagi di WA. Di WA itu kadang salah ya, miskomunikasi pada dia. Iya kita maksudnya ya oke, tapi yang mungkin pemikirannya begini. Iya. Dijawabnya dia aja. Namanya ada emoticon. Sekarang itu pun saya berlatih. Pokoknya kalau mungkin saya lagi sibuk, oke, sambil dikasih love. Jadi dia tidak punya perasaan yang buruk. Itu penting sekali, seni berkomunikasi dalam bisnis. Kelihatannya sepele, tapi itu fatal sekali ya. Jadi ada bicara kita sebagai orang Tegal yang memang kencang kalau ngomong itu ya, dengan mungkin orang Mojokerto halus merasa saya nadanya itu kurang santai seperti itu. Jadi saya itu di sini juga berlatih komunikasi nonverbal itu sangat penting, baik nada bicara tadi apabila kita nanti WA-WA-an jangan lupa emot. Jangan lupa emot itu jangan lupa ya, bahwa senyum lah. Jadi menandakan bahwa jawaban kita itu baik-baik saja, tidak sedang emosi. Kadang itu bikin salah paham dan akhirnya malah justru
jangan runyam nanti. Dalam komunikasi ada beberapa yang tidak bisa diungkapkan, apalagi dengan itu ya, dengan chat dan lain-lain. Nah, lewat bahasa tubuh inilah komunikasi terjalin agar tidak terjadi miskomunikasi, karena sering sekali terjadi miskomunikasi dalam WhatsApp. Selanjutnya, mengontrol emosi. Siapa yang masih suka meledak-ledak? Yang ada itu bermutan bahasa. Biasanya cewek-cewek ini yang bermutan tiba-tiba banyak. Memang sebagai manusia kita wanita ya, hormon kita itu naik turun. Itu sudah dari penciptaan seperti itu. Tercipta bahwa hormon kita itu sering naik turun, dan kita itu karena logika, makanya perasaan itu kan sedih. Ya, yang penting disampaikan dulu, marah dulu, baru minta maaf. Yang penting marah dulu, minta maafnya belakangan. Nah, ini juga seni, ada seni mengontrol emosi ya, dimana dalam berwirausaha ada kalanya keadaan membuat kita emosional. Karyawan yang telah terus, karyawan yang nggak kaget, pesanan klien yang nggak selesai-selesai, hutang klien yang nggak kunjung dibayar, pokoknya segudang banyak permasalahan dalam wirausaha. Tapi kita juga harus bisa mengontrol emosi. Sebagai pengusaha itu wajib dapat mengendalikan keadaan. Atau misalnya klien kita yang sedang emosional, mungkin sedang datang bulan, mungkin ada permasalahan yang tidak dijelaskan ke kita sebagai wirausaha juga harus bisa memahami dan bisa mengontrol emosi sehingga nggak mengikuti arusnya, ikut emosi ya. Kadang kan banyak, apalagi sekarang eranya video-video ya, banyak petugas ya, di bandara, di mana-mana itu tidak bisa mengontrol emosinya. Di sini kliennya lagi bisa di puskesmas, ada yang periksa, di sini nggak bisa mengontrol emosi dengan baik, akhirnya terjadi perdebatan. Itu banyak sekali ya untuk. Jadi wajib kita harus bisa mengendalikan emosi dan mengendalikan situasi. Jangan kepancing. Kalau ada yang emosi ya sebaiknya kita mengontrol diri. Salah satunya bisa dengan menarik nafas saat kita emosi ya, menarik nafas, beristighfar dan lain-lain. Dan kita jangan sampai terpancing karena memang situasi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan mengontrol emosi itu sangat penting biar tidak melebar di mana-mana. Apalagi sekarang era digital ya, mana di syuting kita menyebut remaja anak-anak. Sekarang banyak ya seperti itu. Itu apa? Karena tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Dan kita seyogianya kita sudah diberi kemampuan untuk belajar, sudah dewasa, kemampuan berpikir jernih, mengontrol emosi adalah salah satu hal yang penting. Dimanapun kalian berada, ini akan bermanfaat. Kalau kalian bisa mengontrol emosi kalian, tidak meledak-ledak, pasti semuanya baik-baik.
Iya boleh. Kerja. Oh, kerja di mana? Samping. Dari samping. Oh, iya iya iya. Ya, ini juga udah hampir selesai. Hati-hati. Oke. Nah, ketiga cara komunikasi itu adalah disebut komunikasi asertif atau kemampuan menyatakan apa yang kamu mau dengan jelas dan tetap menghormati pendapat orang lain. Pertama kan dengan mendengarkan, kemampuan mendengarkannya dikelola lagi. Jangan mencela pada saat orang lain bicara. Terus elemen verbalnya ekspresi yang aktif, ya, dengan nadanya disesuaikan, diperhalus, kontak matanya kita juga harus diperdalam lagi, gerakan tangan dan lain-lain. Selanjutnya, kendalikan tanpa menyakiti orang lain. Jadi, kendalikan tema pembicaraan agar pesan yang ingin kamu sampaikan terbaca dengan baik, tapi tanpa menjudge ya. Ini kita bedakan karena beda sekali menjudge dengan kita ngomong baik-baik atau komunikasi asertif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemarin saat reward itu juga sebetulnya saya agak emosional ya, karena vendor di tempat kemarin itu benar-benar sangatlah jelek. Restorannya itu saya kasih nilai kalau bisa aja bintang 1. Tapi kemarin merasa enggak? Atau enggak merasa? Di sini. Makanya telat dan SDM-nya. Jadi seharusnya itu acara mulai jam 3 ya. Acara udah mulai jam 3. Itu ternyata karyawannya jam 3:15 itu belum datang. Padahal tim kita itu sudah ada di situ. Itu poin pertama. Poin kedua, ternyata karyawan yang datang di jam 3:15 nggak bisa nyetel urgent. Jadi beda orang. Jadi nggak ada yang bisa itu nyalain layar itu, jadi datang tapi nggak bisa nyalain layar. Itu kekacauan kedua. Kekacauan selanjutnya makanan. Oh ini. Jadi kalau di situ ada stand manager. Stand manager itu tugasnya menyiapkan semuanya detail agar sesuai dengan random acara itu, tak juga apa yang nyala layarnya apa, musiknya yang layarnya apa, itu sudah ada rinciannya, bahkan perincian pun ada, video yang ditampilkan ada, musiknya apa yang masuk, itu saja sudah dibikin tapi salah. Lama sekali saya sudah untuk sekolah restoran sebesar itu sangat profesional, makanya saya agak emosional setelah acara itu. Saya ngobrol dengan manajernya, ini ada pelayanan restoran tertentu yang bermasalah. Saya sering ya mengajarkan itu setiap tahun, baik di hotel, kemarin di BG, dan ini di resto itu. Nanti ini adalah pengalaman terburuk, tapi ya mungkin kurangnya pengalaman ya, dan kurang tanggap. Kalian kalau
atau dengan perusahaan besar atau lain itu harus standar. Mana-mana zaman kemarin itu jawabannya, ya kan saya ke digital gitu, harusnya tanpa digital kita makan itu 5:30. Logikanya makanan jam 4 itu harus sudah ada di situ. Kamu nggak pernah ke ekspor atau kemana sampai saya itu kan jalan-jalan kemarin tidak pernah mengikuti acara. Saya tidak tahu itu makanan harusnya nyampe jam berapa. Klien saya semuanya itu harus ini. Kita tidak minta maaf ya. Nah itu adalah saya berusaha untuk tidak meledak-ledak. Semuanya makin-makin ya orang banyak karena saya waktu itu sudah sangat-sangat emosi dengan kepala manajernya. Tapi sebisa mungkin setelah acara baru sudah pulang semua saya menyampaikan apa yang kurang-kurang. Ya, hanya bisa minta maaf. Cuma kan sangat merugikan ya untuk nah juga salah satu banyak kalau di usaha yang tidak sesuai dengan walaupun sudah ada random, tapi kita tidak tahu bakalan berjalan atau tidak. Makanya mengendalikan emosi itu sangat-sangat penting biar ya kita tidak menyakiti orang lain, tapi kita juga sebagai klien di situ saya maksudnya kan bisa mengungkapkan apa yang kurang dari situ. Kemarin Pak sekali itu terburuk yang pernah apa pengalaman yang bisa diambil setelah minggu remote? Begitu ya, remote itu sebetulnya sarana komunikasi saya. Kalau jadi pengusaha wajib berkomunikasi dengan customer. Mau kita cuma toko biasa minimal 1 kali dalam setahun kita memberi hadiah lah bisa. Kalau toko-toko kecil mungkin nasinya pas THR ya kan, nasi THR, itu sedikit banyak mempengaruhi penjualan kita pasti. Oh, Mbak ini kalau beli di toko ini dikasih ini, terus orangnya ramah, baik, super, akhirnya nyaman. Nah dari kenyamanan itulah dia order lagi. Itulah saya komunikasi dalam berbisnis itu sangat penting. Jangan jadi penjual yang mulutnya terkunci. Diam aja enggak. Kadang-kadang ada juga biasanya anak muda beli tisu. Sudah kembali ke stok, gak ada mau apa lagi, apa tambah tidak perlu, ambil sendiri. Jangan jadi pengusaha yang punya terkunci. Ramah-ramah karena dengan bersilaturahmi itu pasti membuka rezeki. Oke, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Barangkali ada masukan juga boleh. Tidak ada? Waktu bisnisnya bisnis UKS itu ngerjain UKS nanti kewirausahaan itu gampang sekali, nggak usah mikir insya Allah kalau di kewirausahaan itu nilai tidak begitu ini ya. Saya berharap prakteknya jauh lebih bagus karena ya teori dalam wirausaha itu ya hanya teori saja. Kalian mungkin apa atau harus ada modal, harus ada
saja menghafal itunya. Tapi kalau nggak ada eksekusinya, kan namanya nggak ada hasilnya sebetulnya. Karena poin nilai terbaik di wirausaha adalah kalian jadi usaha. Praktek minimal jualan apa nih yang kira-kira bisa dijual? Nah, itu melatih diri kita untuk jadi wirausaha. Nggak usah malu, nggak usah minder. Kalau kisi-kisi gampang lah itu, tinggal searching aja udah ada semua. Biasanya ada yang mau juga sih kalau ini nanti saya ada yang mau ditanyain lagi selain kisi-kisi? Nilai hanya sekedar nilai, harapannya praktek. Kalau yang apa ini pajak ya yang susah ya. Itu satu salah di atas, kemudian salah semua. Oke, kalau ada ditanyakan, terima kasih waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu setelah UAS. Kalau UAS setelah UTS, nanti setelah UTS harapannya praktek jurusan, praktek nanti ya itu tadi ya, sebetulnya saya udah manggil yang manajer influencer, tapi ya namanya orang ya udah janji tahu tidak bisa menempati, nanti ganti orang aja ya, padahal sudah didilan, cuma ya itu namanya orang dan kita tidak bisa memaksa. Mungkin malu padahal sudah yang ketiga kan kita sama-sama belajar. Nah, orangnya mungkin juga takut tercuri ilmunya, karena semua orang itu mau berilmu ya. Jadi nanti mudah-mudahan pas setelah UTS kita lebih banyak praktek ketimbang boleh? Harus punya manajer. Saya nggak pernah cocok kalau ada manajer, karena kerjanya kayaknya kejutan saya soalnya. Sampai saat ini belum ada cowok manajer, cuma ya itu ya karena mungkin usia ya. Kadang saya kayaknya hari itu udah selesai jadwal saya, ternyata belum selesai. Jadi nyari manajer juga cocok-cocokan ya. Kadang nggak ada yang langsung. Kalau misalnya saya cuma kalau ini nanti mungkin dia liburan dan mau terganggu, namanya juga manajer karyawannya ya lebih banyak. Akhirnya saya yang menjadi cerita sendiri. Akhirnya sekarang udah nggak pakai manajer. Saya menjadwalkan biasanya itu 1 minggu. Jadi 1 minggu ini saya jadwalnya apa aja itu saya bikin dulu. Kayak jurusan Senin itu saya biasanya pagi jam 5 itu udah sholat dan lain-lain, ngurus anak sampai jam 7 sampai anak saya sekolah. Setelah itu break makan dan lain-lain jam 8 sampai jam 11 itu saya olahraga dulu. Saya buka pasti dengan olahraga. Senin olahraga, setelah itu istirahat asar, baru saya kerja jam 1 sampai sore. Entah ngajar, makanya sebetulnya lebih senang ngajar ini karena pagi biasanya itu saya olahraga dulu. Kalau wirausaha itu rentan stres karena banyak yang mau dipikirkan, dan olahraga itu
kayak booster ya. Olahraga itu mengeluarkan hormon kita secara alami itu namanya endorfin apa gitu. Itu membuat kita happy. Makanya pasti saya itu jadwal sendiri. Jadi olahraga dulu nanti Selasa minggu lagi. Saya kebetulan belum pakai manajer. Saya jadwalnya 1 minggu direvisi sendiri. Gitu. Mungkin kalau yang manajer itu biasanya yang masuk manajemen itu ada. Enaknya ada enggaknya. Kalau bisa dikelola sendiri ya. Nggak enaknya biasanya kalau misalnya influencer, kalau ada manajer itu negonya itu lebih mudah. Contoh kadang kan kita ngasih rate harga untuk kita menjadi influencer, itu rate harganya 1 juta. Kalau misalnya ngomong kita kan nggak enak kan kalau kita ditawar, jangan. Tapi kalau kita ada manajernya, manajer yang menjawab, nggak bisa harganya, bisanya segitu ini. Nggak ada tawar-tawaran sama kita lah. Jadi kita lebih value-nya itu lebih dapat kalau misalnya kita influencer. Kalau saya sih beda. Saat ini sudah pernah tapi ya itu tadi belum cocok. Ada lagi? Tipsnya kalau misalnya itu ya seminggu sekali bikin jadwal. Kira-kira bulan ini apa? Saya itu pakainya ini loh, pakan yang ditulis itu di kamar. Kan misal 100 skincare produksi ini, saya biar nggak lupa selalu nulis gitu. 1000 ganti desain ini olahraga sintora sekian jam sekian. Jadi kita akhirnya di situ. Oh ya, akhirnya saya ngapain aja sudah ada. Gitu. Lebih enak sebetulnya kalau ada teman-teman. Lebih terpakai gitu. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang tanya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu Tessa ini juga berapa? Oh, Tessa kan kita punya satu ya. Kemarin ada ya waktu ini ya. Bikin usaha jogging aja, siapa bisa lihat ini foto-foto, bikin lesehan gimana, karena di zaman kan kayak tas aja, ini lebih mudah, itu kayak gitu. Kalian bikin usaha bersama. Sama ini Pandewa Group juga Pak, dulunya mahasiswa bareng, sering bareng, temen lah, masuk permainan di usaha apa ya, jagung itu. Karena awalnya akhirnya memang harus praktek sih. Kalau kita mau praktek itu nanti ada jalannya sendiri, kalian arahnya kemana, tapi tahu nggak jalan-jalannya? Nggak ada
Besok liburan pasti Ya.